Dan sekarang saatnya untuk menerima tamu kita. Dia belum memberikan pernyataan selama beberapa minggu dan jelas malam ini di tengah perubahan sikap terbaru Donald Trump, kami sangat ingin mendengar pendapatnya. Tamu ini adalah Reza Pahlavi. Selamat malam. Selamat malam. Tuan Reza Pahlavi, terima kasih banyak telah menerima undangan kami. Anda adalah, saya ingat, putra sulung dari Syah terakhir Iran, jadi Anda adalah putra mahkota. Dan mungkin karena itu, dan juga karena peran Anda, harus dikatakan, Anda adalah sosok yang paling dikenal dari oposisi Iran di pengasingan. Jadi Tuan merasa lega malam ini, itu akan menjadi pertanyaan pertama saya. Dengan keputusan Amerika untuk membatalkan serangan bom besar-besaran yang masih diumumkan dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan hingga tadi malam, atau bagi Anda apakah ini merupakan langkah mundur? Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa dalam pengalaman beberapa bulan terakhir ini, lebih penting menilai tindakan daripada menilai kata-kata. Dan seringkali kata-kata tersebut tidak benar-benar diikuti oleh tindakan. Dikatakan satu hal, dilakukan hal yang lain. Dan saya hanya bisa menilai dari hasilnya. Yang tetap konstan dalam perjuangan kita sebagai orang Iran adalah membebaskan diri dari rezim ini. Pada saat itu, sebuah intervensi terjadi sebagai konsekuensinya. Dari apa yang terjadi pada Januari lalu, ketika lebih dari 45.000 orang dibunuh, dibantai oleh rezim ini, sebuah populasi yang tidak berdaya. Dan oleh karena itu, intervensi tersebut menjadi elemen yang setidaknya mulai sedikit menyeimbangkan keadaan bagi kami. Artinya, kekuatan serangan rezim sebagian besar telah dimusnahkan. Apakah itu cukup untuk memicu pemberontakan baru? Atau masih ada elemen-elemen yang tetap berada di tempat yang terus menyerang penduduk? Tantangan bagi kami adalah memiliki kesempatan untuk menyaksikan gerakan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Iran untuk membebaskan diri mereka. Tapi kami mengakui bahwa intervensi ini sedikit membantu kami. Namun, apakah ini bisa terus berlanjut sampai pada titik di mana rezim tidak lagi mampu meneror penduduk kami? Selain masalah regional, geopolitik yang untuk saat ini masih menjadi bagian dari diskusi. Jadi mari kita bahas lebih detail. Tapi menurut Anda, ide yang diangkat oleh Donald Trump untuk membombardir infrastruktur sipil atau yang memiliki dua fungsi seperti pembangkit listrik dan jembatan, apakah itu dalam beberapa hal dapat diterima? Dan dalam istilah yang dia gunakan yaitu benar-benar dan sepenuhnya memusnahkan peradaban Iran secara khusus. Ya, sekali lagi, saya ingin menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Anda tidak ingin mengomentari pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak. Saya katakan bahwa menargetkan infrastruktur rezim dan elemen-elemen penindasan rezim adalah, menurut pendapat saya, tindakan dan sasaran yang sah. Target yang sah. Tapi, tiba-tiba muncul pertanyaan, sampai di mana kita harus menarik garis itu? Apa yang dapat diterima dalam hal nasionalisme? Tidak ada patriot Iran yang ingin melihat infrastruktur negaranya dihancurkan. Apakah itu benar-benar diperlukan? Karena sebenarnya apa yang sedang kita hadapi? Mari kita pahami inti permasalahannya. Kita menghadapi rezim yang kejam. Dalam DNA mereka terdapat terorisme, pemerasan, penyanderaan, pembantaian orang-orang tak bersalah, dan mereka merayakan kemartiran alih-alih kehidupan. Kami, sebagai orang Iran, dengan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, kebebasan, dan hak asasi manusia yang sama, benar-benar berada di pihak yang berlawanan dengan rezim itu. Oleh karena itu, ketika kita memikirkan fakta bahwa untuk kembali ke kata-kata Presiden Amerika, telah terjadi perubahan rezim. Perubahan rezim adalah orang-orang yang sama, mungkin melemah, tetapi mereka adalah orang-orang yang sama yang memimpin parlemen dan lembaga peradilan. Sekarang, Putra Khamenei sedang menggantikannya. Bagi kami, sebenarnya, ini bukanlah perubahan rezim. Dan yang kedua, saya akan mengatakan bahwa bagi rakyat Iran, tidak ada solusi yang sah, dapat dipercaya, atau valid jika rezim ini masih tetap ada. Bagi kami, harus ada pemutusan yang tegas. Dan mengapa kami mengatakan hal itu?
Karena berbeda dengan rezim ini, hanya Iran yang bebas yang dapat menawarkan kepada dunia, bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi juga sebagai elemen stabilitas, perdamaian, dan hubungan baik dengan tetangga-tetangga kami. Alih-alih petualangan rezim ini melalui proksi-proksinya, Hizbullah di Lebanon, Hamas di wilayah tersebut. Singkatnya, semua ini mengacu pada sifat rezim ini. Bisakah kita mempercayai rezim ini? Itulah pertanyaan besarnya. Apakah diplomasi bisa menyelesaikan? Setelah 47 tahun menilai perilaku rezim ini, tiba-tiba saja rezim ini benar-benar berubah total. Saya tidak melihat itu sebagai kenyataan, tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Baik, kami mengerti bahwa Anda kurang percaya bahwa negosiasi ini bisa membawa perubahan rezim, dan kami paham bahwa Anda mempertanyakan, Anda sangat meragukan apa yang dibayangkan oleh Donald Trump, yaitu serangan terhadap infrastruktur sipil. Berbicara tentang rezim itu, apakah Anda tidak melakukan kesalahan dalam penilaian? Saya ingin memahami mengapa Anda begitu terbuka mendukung intervensi bersenjata, mengingat tindakan seperti itu akan memungkinkan dengan melemahkan dasar-dasar pendukung rezim yang berkuasa, kejatuhan permanen pemerintahan yang saat ini berkuasa. Setelah hampir 6 minggu pengeboman, kenyataannya tidak memaksa Anda untuk mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penilaian. Tidak. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa kami tidak pernah menginginkan intervensi militer di negara kami. Tapi, kita tidak bisa melupakan bahwa rezim inilah yang bertanggung jawab membawa negara kita ke titik di mana kita harus menderita serangan dari Israel dan Amerika dalam konflik ini. Tapi kalian menginginkan intervensi seperti itu. Karena justru, pahamilah, ini dari sudut pandang Iran. Saya tidak berbicara dari sudut pandang Amerika atau Israel di kawasan ini. Saya berbicara dari sudut pandang Iran. Kalian berada dalam keadaan tertawan. Kalian dibantai, dibunuh, dieksekusi setiap hari. Dan itu adalah rezim yang telah menyandra kalian. Kita benar-benar perlu membebaskan diri. Tapi bisakah kita membebaskan suatu bangsa yang turun ke jalan dan akhirnya dibantai tanpa ada bantuan dari luar negeri? Ini agak seperti yang diharapkan, sebuah pendaratan yang benar-benar mengubah arah sejarah selama Perang Dunia Kedua. Ada intervensi yang membantu sehingga akhirnya Prancis bisa membebaskan diri. Tapi, apakah kenyataannya tidak justru bertentangan dengan hal itu? Karena rezim tersebut terluka parah menjadi lemah. Rezim tersebut sangat dilemahkan. Apakah itu cukup untuk sebuah pemberontakan terakhir? Mungkin tidak selalu, tapi kita sekarang jauh lebih dekat. Rezim ini belum pernah selemah ini sepanjang keberadaannya. Di sisi lain, mereka selalu menjalankan kebijakan untuk mengulur waktu, menunda segalanya, dan bertahan hidup. Sebuah pemerintahan Israel atau Amerika untuk kembali memperkuat kekuatan khas mereka. Menurutmu? Hari ini. Rezim ini saat ini lebih rentan untuk digulingkan. Sementara di sisi lain, kita juga bisa membayangkan bahwa mereka memiliki lebih banyak kartu di tangan hari ini dibandingkan sebelum perang dimulai. Terutama karena mereka memiliki kekuatan untuk memblokir Selat Hormuz yang strategis. Tapi sekali lagi, jika Anda menyadari perubahan arah yang saya rasakan dalam beberapa bulan terakhir ini, pada saat yang sama, terutama di Eropa, pemerintah-pemerintah yang sampai sekarang telah mengikuti garis ini. Untuk meredakan ketegangan, maksud saya mencoba mencari perubahan perilaku, tidak mengambil sikap tegas tentang memasukkan Garda Revolusi ke dalam daftar organisasi teroris. Apa yang terjadi? Apakah karena dia memiliki sandera atau karena dirinya karena hal itu? Ketika Kanselir Jerman misalnya berkata, rezim ini tidak lagi sah setelah pembantaian ini. Hal itu membantu rezim ini untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kami masih di sini, kami masih berdiri setelah semua pembantaian ini. Pada akhirnya ada unsur moral yang ikut berperan. Saya rasa memang perlu dikatakan seperti itu. Karena hari ini yang memisahkan kita dari menyelesaikan pekerjaan ini adalah terus berjuang sampai rezim ini benar-benar jatuh. Lebih banyak serangan terhadap instrumen-instrumen represi yang menargetkan masyarakat. Pada saat itu, kalian akan melihat bahwa orang-orang Iran akan menemukan waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu kita akan segera tiba. Apa yang tidak berhasil, maaf memotong, apakah bisa berhasil jika diberi 6 minggu lagi? Benar, itu tergantung lagi apakah ada perlindungan atau tidak. Karena, mari kita bayangkan sebuah skenario.
Negara-negara ini berkata, mari kita lakukan sebagian dari pekerjaan, sisanya biar orang Iran yang lakukan. Dan semua orang bertanya-tanya. Semua orang, jurnalis, anggota parlemen, bertanya, kapan rakyat Iran akan bangkit? Saya tidak bilang mereka akan bangkit, tapi pada saat yang tepat. Ngomong-ngomong, mereka sudah pernah mencoba. Tapi, apa konsekuensi dari pemberontakan itu? Sebuah pembantaian total. Saat ini, apa elemen yang memungkinkan agar korban jiwa manusia lebih sedikit? Karena pada akhirnya, ini adalah masalah pembantaian. Kita tidak bisa menuntut rakyat untuk turun ke jalan setiap hari ditembaki oleh aparat. Saat ini, kita butuh pelindungan. Hal ini bisa dilakukan dengan teknologi seperti drone dan, yang terpenting, dengan akses terhadap informasi. Karena sejak tanggal 8-9 Januari, kalian sama sekali tidak punya akses terhadap informasi. Jaringan terputus, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di Iran. Saya di sisi lain tahu, karena kami setiap hari, setiap saat, selalu berhubungan dengan para aktivis kami di lapangan. Tahanan politik, masyarakat sipil, pengacara, kaum intelektual, anggota etnis. Dan negara ini siap untuk menghadapi pertempuran terakhir. Tapi pada saat yang tepat. Sudah, selamat pagi. Tentu saja, dengarkan, terlalu banyak darah telah tertumpah. Saya tidak berpikir kita kehilangan 50.000 orang dalam 2 hari hanya untuk ada kesepakatan nuklir dengan Amerika. Bagi kami, ini soal mengakhiri semua ini. Kami berharap dunia bebas memahami bahwa satu-satunya solusi bagi kami, sebenarnya juga bagi tetangga regional kami dan dunia, adalah rezim ini tidak lagi berkuasa. Jadi itu berarti melanjutkan serangan udara yang terarah jika kami memahaminya dengan benar. Terarah tanpa mengenai infrastruktur sipil, karena itu tidak diperlukan. Itulah logikanya. Dan disinilah letak masalah dengan logika menyerang semua orang. Apakah negara-negara tidak punya hak untuk menyerang rezim tersebut? Itulah sebabnya orang-orang Iran meminta intervensi ini. Bukan negaranya yang menjadi target, tapi rezimnya. Mari kita perjelas, menyerang rezim bukan berarti menyerang negara. Disitulah kita melihat perbedaannya. Pertanyaan terakhir, cara lain untuk mengajukan pertanyaan ini. Setelah itu, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing dari kalian untuk mengajukan pertanyaan. Bukankah sekarang saatnya, mengingat sudah 5,5 minggu pengeboman, untuk merangkul elemen atau mantan elemen rezim yang dianggap kurang radikal? Saya mengakui bahwa mereka pernah menjadi bagian dari sistem tersebut. Tapi Javad Zarif misalnya, yang telah lama bernegosiasi dengan pihak Barat mengenai isu nuklir ini, atau mantan Presiden Rouhani yang baru-baru ini mengimbau untuk merangkul pihak Barat demi pembicaraan baru, dengan mengatakan bahwa rezim akan menuju kehancuran total jika terus melanjutkan perang habis-habisan. Apakah solusi internal ini benar-benar tidak mungkin menjadi kenyataan? Tapi mereka juga terlibat dalam pembantaian itu. Ini bukanlah awalnya. Gerakan mahasiswa pertama pada masa Khatami muncul ketika ia dianggap sebagai unsur yang paling moderat. Orang-orang bilang, kita perlu berbicara dengan kaum moderat, dengan pihak yang dianggap lebih bisa dipercaya. Bahkan pada masa Uni Soviet, mereka mengatakan bahwa Andropov jauh lebih moderat dibandingkan misalnya Chernenko. Gorbachev membiarkan runtuhnya Uni Soviet secara total. Tidak, maksud saya adalah berpikir bahwa kita bisa mengatakan ada elemen dalam sistem yang kurang buruk daripada yang lain. Itu tidak mengubah sifat dari rezim tersebut. Ini adalah rezim yang sejak awal membawa unsur antagonisme terhadap perempuan, minoritas agama. Pada intinya, ini adalah awal dari ideologi yang dipaksakan. Selain itu, dengan gagasan untuk mengekspornya dengan mengorbankan bangsa yang pertama-tama dijadikan sandera. Bukankah begitu? Bukan Iran, tapi rezimnya. Dan orang-orang ini mewakili rezim di hadapan rakyat Iran. Para mahasiswa dilempar keluar jendela kampus ketika mereka mempertanyakan mengapa janji-janji Presiden Khatami tidak ditepati. Itu adalah awalnya. Gerakan hijau, perempuan, kehidupan, kebebasan, dan protes-protes terbaru. Orang-orang Iran kembali, dan mereka ditekan oleh orang-orang yang sekarang menyebut diri mereka moderat. Tidak, tangan mereka berlumuran darah. Itulah sebabnya saya katakan, bagi Iran dan rakyatnya, yang terpenting adalah kebebasan sepenuhnya. Tidak satupun dari orang-orang ini bisa menjadi bagian dari solusi.
Mereka semua adalah elemen. Dipandang buruk olehmu. Tidak dipercaya bukan olehku, tapi oleh seluruh bangsa. Pertanyaanmu, François. Ya, pertanyaanku tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Maksudnya, rezim tersebut sesuai dengan kondisi yang baru saja Anda sebutkan. Para mula, baik yang moderat, tidak moderat maupun radikal, semuanya disingkirkan. Sebuah rezim transisi pasca mula didirikan di mana Anda, jika memang diperlukan, mungkin harus memainkan peran tertentu. Rezim transisi ini seharusnya memiliki kebijakan luar negeri dan keamanan. Kebetulan kemarin Iran yang dipimpin para mullah menajukan rencana 10 poin yang dianggap Trump sebagai dasar yang layak untuk diskusi dengan Amerika Serikat, asalkan perubahan rezim telah terjadi di Iran. Saya menggunakan kata-katanya, bukan kata-kata saya sendiri. Apakah rencana 10 poin itu akan dapat diterima bagi Anda sebagai dasar kebijakan luar negeri tentang Selat Hormuz, tentang rezim keamanan di Teluk, tanpa Amerika dan sebagainya? Atau Anda menolak 10 poin tersebut, termasuk pencabutan sanksi dan pencairan aset dan lain-lain? Apa tanggapan Anda tentang hal itu? Pertama-tama, demokrasi sekuler di Iran dan dasar kebijakan kami, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan di masa depan. Namun, secara umum, apa kepentingan nasional negara kita? Yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan negara tetangga kita, menstabilkan kawasan. Tanpa itu, kita tidak akan benar-benar memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemajuan, menjamin kesejahteraan rakyat, menciptakan peluang ekonomi, membangun kembali negara kita. Daripada membiarkan sebuah kediktatoran, kali ini militer, fasis, dan sekaligus korup, serta mafioso, memutuskan segalanya selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya bahwa para garda revolusi akan menunjukkan kemauan politik luar negeri yang lebih baik terhadap Barat, Barat yang selalu mereka ancam itu. Jangan lupa bahwa alasan rezim ini didirikan adalah karena ideologi Islamo-Marxis yang membawa rezim ini berkuasa, yang secara definisi anti-Barat dan anti-imperialis, dan juga menentang ekonomi pasar. Selalu menjadi sistem yang sangat mafioso dan terus bertahan, sekali lagi melalui pemerasan. Begitu Anda memiliki kebebasan berekspresi yang nyata dan pemerintahan yang di atas segalanya memikirkan kesejahteraan bangsa. Alih-alih terlibat dalam petualangan perang proksi, ingin menghapus sebuah negara dari peta atau bahkan memulai seluruh blokade anti-Sunni. Karena Khomeini ini, hal pertama yang dia lakukan adalah mempertanyakan peran sah keluarga Saudi atas tempat-tempat suci umat Muslim. Semuanya dimulai seperti itu. Itulah sebabnya saya katakan, kebijakan luar negeri Iran seharusnya didasarkan pertama-tama pada kepentingan nasional nyata negara kita, tetapi dengan tujuan kerjasama dan menjaga hubungan yang sehat dengan dunia bebas di atas segalanya. Dan tidak ada privatisasi Selat Hormuz. Saya melihat bagaimana kalian bisa menerima kenyataan bahwa misalnya, ambil contoh Spanyol dan Maroko. Gibraltar misalnya, adalah sebuah wilayah di mana mereka akan mulai mengenakan tarif pada kapal pesiar yang berangkat. Logikanya sama. Sejak kapan di Selat Inggris? Besok, Inggris dan Prancis akan mulai memberlakukan tarif pada kapal yang melintas. Sebenarnya, sampai di mana kita akan berakhir? Argumen konyol itu, sebenarnya itu hanya pemerasan. Yang Mulia, selamat dan terima kasih atas sikap bermartabat Anda dalam situasi seperti ini. Pertanyaannya adalah, siapa sekutu terbaik Anda di komunitas internasional dan bagaimana hubungan Anda dalam beberapa hari terakhir? Terutama dengan pemerintahan Trump. Kalian tahu, sekutu bisa ditemukan di mana saja. Kita bisa menemukan mereka di Caracas, kita bisa menemukan mereka di Kiev, kita bisa menemukan mereka di Yerusalem, kita bisa menemukan mereka di Riyadh, kita bisa menemukan mereka di seluruh dunia. Kenapa saya mengatakan ini?
Karena sebenarnya ketika Anda mengamati peran rezim ini dalam aksinya yang menyebabkan destabilisasi, antagonisme, terorisme yang menyebar jauh melampaui wilayah kita, bahkan sampai ke belahan bumi barat, disitulah kita menemukan kesamaan dalam pandangan kita. Apa yang terpengaruh? Hal itu kini berdampak pada Ukraina. Kita sebagai orang Iran dan Ukraina memiliki musuh yang sama. Oleh karena itu, kita juga memiliki kepentingan yang sama. Dan pemerintahan Trump? Pemerintahan, kau tahu, aku toh puedo melewati 7 presiden Amerika. Presiden pertama yang aku temui, waktu itu aku berusia 12 atau 13 tahun, adalah Presiden Nixon. Jadi, antara Nixon dan Presiden Trump, aku sudah melihat banyak presiden. Mereka datang, mereka pergi, tapi ada sesuatu yang tetap bertahan. Kami berbicara tentang peradaban Iran yang telah bertahan selama ribuan tahun. Bukan sebuah pemerintahan yang akan menentukan masa depan kita. Pahami itu dengan baik. Jadi, saya tidak terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Trump bukanlah yang terbaik. Tidak, tapi Trump membuat pernyataan seperti itu karena dia perlu memuaskan. Bagaimanapun, basis pemilih setianya sendiri. Kita berasumsi bahwa ya, ada harga minyak, ada pemilu dalam waktu dekat, tidak ada yang baru dalam hal ini. Tapi apa masalahnya? Bagi saya, intinya adalah Eropa. Karena Amerika bisa berkata, mari kita keluar dari wilayah itu. Kita punya minyak sendiri, kita tidak butuh lagi. Tapi kalian tetap menghadapi masalah yang sama. Jadi, akibatnya, ini adalah kelanjutan dari rezim yang sama. Dilemahkan, tapi kali ini seperti binatang yang terluka yang akan membalas dendam. Itulah ketakutan besar yang ada sekarang di wilayah tersebut. Dan itulah sebabnya saya katakan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, pertanyaannya adalah, di mana Anda punya kesempatan untuk melakukannya? Itu tidak selalu terjadi. Kenyataannya adalah ini merupakan kesempatan bersejarah bagi dunia untuk benar-benar berubah total. Dan itu akan tercapai melalui pembebasan negara kita dan berakhirnya rezim ini. Ini adalah binatang yang terluka yang harus dikorbankan. Yang Mulia, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada suatu saat tujuannya adalah mencapai demokrasi sekuler di Iran. Dan beberapa minggu yang lalu, Anda sendiri memiliki kesempatan untuk mengatakan, karena Anda adalah salah satu tokoh oposisi yang paling terlihat saat ini, bahwa itu akan menjadi mandat transisi sementara. Tepat sekali. Menurut Anda, sejauh ini, dalam jadwal spesifik transisi tersebut, kira-kira berapa lama durasinya? Apakah kita berbicara tentang 1 atau 2 tahun waktu untuk mengatur pemilu, atau akan jauh lebih lama sampai menemukan formula institusional yang sesuai untuk Iran? Karena mungkin negara Anda juga ingin menemukan formula institusionalnya sendiri? Secara realistis, saya sangat yakin bahwa masa transisi akan berlangsung sekitar 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Dan itu juga tergantung pada faktor-faktor yang akan menentukan seberapa cepat keputusan diambil oleh rakyat melalui proses konstitusional ini. Sebenarnya, pemerintahan transisi bertanggung jawab untuk mengelola urusan negara secara sementara. Itulah sebabnya saya selalu berpikir bahwa cara terbaik untuk memiliki transisi yang stabil adalah dengan memasukkan ke dalam solusi sebanyak mungkin unsur yang tidak terkait pada aspek negatif rezim tersebut yang tangannya tidak berlumuran darah. Itu termasuk sebagian besar birokrasi saat ini. Dan itu bisa mencakup sebagian besar elemen angkatan bersenjata, baik angkatan darat maupun mungkin bahkan elemen Basij, atau dari orang-orang yang tidak secara langsung bersalah. Karena di sini ada masalah keadilan yang harus dibahas. Kita melihat hal ini di akhir proses kebenaran dan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Bagaimanapun, kita menyaksikan pengadilan Nuremberg. Nah, ada seluruh sistem hukum yang menangani keadilan transisi. Bagaimana kita melakukannya? Apa yang kita lakukan dengan sisa rezim itu? Pokoknya, negara ini harus seperti itu. Dan saya punya rencana yang sangat jelas tentang hal ini untuk 100 hari pertama yang dijelaskan dalam sebuah proyek bernama IPP, Iron Prosperity Project. Tapi semua ini untuk akhirnya sampai pada titik bahwa sebuah majelis konstituante yang sebenarnya diwakili oleh tokoh-tokoh yang dipilih oleh rakyat adalah yang akan memutuskan tentang masalah ini.
konstitusi, bentuk masa depan rezim, semua itu akhirnya akan disahkan melalui referendum. Pada saat itu, pemilihan parlemen pertama dan pemerintahan pertama dari demokrasi baru ini akan berlangsung. Apakah itu republik atau monarki parlementer, itu adalah keputusan rakyat. Pada akhir masa jabatan ini, pemerintahan transisi berakhir yang kemudian menyerahkan kekuasaan kepada para anggota parlemen dan pemerintahan pertama yang terpilih. Dengan demikian, siklus ini pun berakhir. Secara pribadi, saya rasa semua ini bisa terjadi dalam jangka waktu 2 tahun. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah elemen-elemen yang tersisa yang akan mencoba mensabotase hal ini dapat sedikit menunda prosesnya? Semuanya juga tergantung pada hal itu. Terakhir, Saya mendengar beberapa kritik Anda secara khusus tentang orang-orang Eropa dan keraguan mereka yang terus-menerus. Sikap Perancis Eropah yang sangat defensif ini dan tidak memberikan tekanan yang cukup terhadap rezim. Apakah anda melihat ini sedikit seperti semacam jaminan kekebalan bagi rezim? Dan ketika anda mengatakan bahawa rezim itu pasti akan jatuh, tetapi kita melihat bahawa rezim itu tidak jatuh, menurut anda apakah kita juga punya tanggungjawab? Karena kita tidak cukup aktif dalam hal ini bersama dengan orang-orang Amerika? Pada kenyataannya, saya harus jujur mengatakan bahwa kebijakan peredaan ini justru membawa kita ke titik di mana sekarang kita harus menghadapi situasi saat ini. Itu tidak terjadi secara otomatis. Seringkali mereka melemparkan pelampung penyelamat kepada rezim yang semakin tidak sah. Lihatlah situasi ekonomi negara ini. Sampai pada titik di mana orang-orang Iran berkata, permainan antara moderat dan radikal serta gerakan reformis itu sudah tidak berhasil lagi. Kami tidak percaya lagi pada hal itu. Kita harus melewati fase ini. Sebuah pelampung penyelamat. Apakah Perancis akan melemparkan pelampung penyelamat ke Iran? Bagaimanapun juga, saya ingat ketika semuanya dimulai. Tahukah kamu berapa banyak pembangkang Iran yang dibunuh di tanah Perancis? Ingat kisah Anis Nakache, pembunuhan Sapur Bakhtiar, mantan Perdana Menteri kami. Atau juga ada serangan terhadap pemimpin Kurdi di, Mykonos. Sepertinya itu nama tempatnya waktu itu. Pokoknya ada banyak kejadian serupa lainnya. Itu terjadi pada masa ketika pemerintah Eropa yang ingin mengambil pendekatan semacam merkantilisme dengan Iran, melupakan semua unsur-unsur tersebut. Saya ingat masa ketika ada Roland Dumas, ada Genscher, ada Jack Straw yang bolak-balik antara London, Paris, dan Bonn ke Teheran untuk menjual entah itu kereta bawah tanah, Airbus, atau semuanya. Tapi dalam arti bahwa rezim tersebut sudah mulai meneror bangsa kita sendiri. Pada waktu itu, tidak dibicarakan soal penyanderaan, tidak dibicarakan soal eksekusi, tidak dibicarakan soal sisi diskriminatif dari rezim itu. apakah mereka menutup mata terhadap kalian? Memang benar, mereka menutup mata. Baik, selalu ada waktu untuk memperbaiki, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk memperbaiki. Untuk Presiden Prancis saat ini, saya senang bahwa 2 sandera telah dibebaskan, tetapi kita masih memiliki jutaan dan jutaan sandera di Iran. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi sandera yang diambil lagi? Siapa yang bisa menjamin kepada kita bahwa rezim ini tidak akan mencoba lagi? Ini seperti kisah pohon ek dan ilalang. Mereka ingin tidak ada lagi Netanyahu di Yerusalem, tidak ada lagi Trump di Gedung Putih. Mungkin mereka akan menemukan kesempatan lagi untuk membangun kembali diri mereka. Disitulah ancaman sebenarnya ada, karena sekali lagi DNA rezim adalah masalah yang sebenarnya. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa sisa dari rezim ini tidak akan berbeda dari DNA yang sama ini. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari DNA ini. Karena jika mereka terus berlanjut, katakanlah, jika mereka berhasil menerima persyaratan yang konon diminta dalam negosiasi ini, itu adalah akhir dari rezim seperti yang mereka jalani sekarang. Mereka tidak bisa lagi terus melakukan apa yang telah mereka lakukan sampai sekarang. Apakah Anda pikir mereka benar-benar siap untuk melakukan itu? Apakah pada akhirnya mereka siap untuk benar-benar menyerah? Saya tidak melihat itu. Sejujurnya, saya tidak melihat itu. Saya pikir ini adalah upaya untuk mengulur waktu, dan mungkin di sisi lain, orang Amerika juga sedang mencoba mengulur waktu sedikit. Saya tidak membaca tanda-tandanya seperti itu. Saya ulangi, ini bukan akhir dari permainan.
Pertandingan ini masih berlangsung. Peluit akhir belum ditiup. Terima kasih banyak Reza Pahlavi karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami malam ini dan melakukannya dengan sangat langsung dan sangat jujur. Apakah kita sudah siaran langsung? Kita sudah siaran langsung tentu saja.